Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tentang tema hewan dan subtema ikan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah anak-anak Umi, sebelum belajar, ayo kita berjanji dulu agar kita selalu ceria dan bersemangat dalam belajar. Oke, kita belajar dulu ya. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Oke, anak soleh, sebelum itu ayo kita membaca hadis. Hadis menuntut ilmu. Hadis menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Pintar anak Umi. Sekarang ayo siapkan bukunya, siapkan pensilnya, siapkan penghapus dan runcingnya. Tangan di atas meja, mata ke depan, lihat ke papan. Ayo, sebelum kita menulis, kita simak dulu cerita Umi. Dengarkan, simak, dan tulislah hal-hal yang penting yang ada di dalam cerita. Baiklah, Umi akan ceritakan tentang seorang peternak bernama Pak Komar. Nah, Pak Komar memiliki 4 kolam ikan di depan rumahnya. Setiap kolam memiliki 10 ekor ikan yang besar. Namun, pada suatu pagi, Pak Komar kehilangan ikannya tuh. Nah, Pak Komar mengeluh. Aduh, aku kehilangan ikan-ikanku. Kemana ikan-ikanku? Ternyata saat Pak Komar sedang marah, sedang kesal, ada beberapa orang anak yang sedang lewat di depan. Lalu Pak Komar memanggilnya. Hai, Budi, Dodi, sini dulu. Bapak mau bertanya. Lalu Dodi dan Budi mendekati Pak Komar. Ya Pak, ada apa? Kenapa memanggil kami? Saya lihat kalian memakai kail. Untuk apa? Kalian mau memancing di mana? Oh, kami ingin memancing di sungai, di kali. Kenapa Pak? Oh, tidak. Kemarin saya kehilangan ikan di kolam-kolam saya. Padahal ikannya besar. Saya sangat sedih sekali. Lalu Pak Komar kembali ke gubuknya, ke rumahnya. Ternyata Budi dan Dodi melihat Pak Komar sangat bersedih. Lalu mereka pun saling melihat. Kemudian mereka pergi ke sungai. Sambil perjalanan mereka berbincang tuh. Mereka ngobrol. Dot, kemarin kan kita mancing di tempat Pak Komar tuh. Kita dapat banyak ikannya. Apa kita berdosa ya? Lalu kata Dodi, ya nggak tahu. Kan kita mancing sama-sama. Dosanya bagi 2 dong katanya. Lalu kata Budi, ya aku nggak mau sih berdosa. Tapi mau gimana lagi ya? Ikannya kan sudah digoreng sama ibu. Kata Dodi. Hahaha. Terus gimana? Aku juga takut sih sama dosa. Tapi lalu Budi bilang, gimana kalau kita jujur aja? Enggak ah, aku nggak mau jujur, kata Dodi. Lalu tiba-tiba mereka sampai tuh ke sungai. Pas saat mereka sampai ke sungai, mereka memancing. Mereka dapat lagi ikan yang banyak. Tapi kemudian saat mereka mau pulang, mereka jatuh ke pinggiran sungai dan semua ikan hilang. Lalu Budi menangis karena kakinya terluka. Lalu kata Budi, tuh kan kita berdosa. Allah memberi ganjaran kepada kita kehilangan berlipat-lipat ganda lagi. Coba kalau kita tidak mencuri, pasti ikan-ikan yang kita dapat hari ini bisa kita bawa pulang. Dodi hanya tertunduk malu. Dodi hanya tertunduk
Lisu. Dia sangat takut sebenarnya, tapi dia juga takut untuk berkata jujur. Saat mereka pulang, Pak Komar menegur mereka. Dodi sama Budi kenapa? Kok basah semua? Kok kotor semua? Ikannya mana? Kata Pak Komar. Lalu Budi bilang, kami jatuh Pak, kami jatuh ke sungai. Oh kasihan sekali. Ya sudah, ini Bapak kasihkan kalian ikan ya. Kebetulan Bapak punya ikan 1 ekor di rumah, bisa dimasak sama ibu. Tapi kalian harus berbagi, jadi harus potong 2 ya. Mereka tertunduk malu, Budi dan Dodi sangat tertunduk malu. Lalu akhirnya Budi berkata, Pak Komar, bolehkah kami jujur? Kata Pak Komar, kenapa tidak? Kami ingin jujur Pak Komar. Kemarin jam mencuri ikan Pak Komar adalah Dodi dan Budi. Pak Komar terkejut. Oh ternyata kalian yang mencuri. Lalu kami sangat malu Pak, tapi kami sangat takut untuk bicara sama Bapak. Kenapa kalian takut? Kami takut Bapak marah. Kami takut Bapak mengadukan kami ke polisi. Lalu Pak Komar tertawa. Hahaha. Kejujuran kalian adalah tindakan yang sangat baik. Dengan kejujuran kalian, Bapak sangat salut. Karena kejujuran adalah tindakan yang mulia. Bapak akan memaafkan kalian dan ikan ini boleh kalian bawa dan bisa kalian bawa untuk dibawa pulang ke rumah dan diberikan ke ibu. Budi dan Dodi akhirnya bisa bawa ikan dan mereka bisa lega karena mereka sudah berbuat jujur. Baiklah anak-anak Umi, ayo sekarang apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Hikmah yang dapat kita ambil, janganlah mengambil barang orang lain yang bukan milik kita karena kita akan mengalami kerugian yang berlipat-lipat dari hal yang telah kita curi. Yang kedua, kita harus berkata jujur. Walaupun takut, walaupun apa, kita harus berkata jujur agar kita tidak merasa risau di hati kita, agar kita tidak merasa gelisah di hati kita, dan kita tidak merasa bersalah kepada orang lain. Dan ketiga, ayo kita bersahabat dengan baik. Menjadilah teman baik dan ayo kita mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik agar kita sama-sama bisa berada di jalan yang baik, berjalan yang benar dan kita bisa sama-sama masuk surga bersama Tuhan kita. Nah, anak-anak soleh Umi, ayo sekarang buat video menceritakan kembali apa yang Umi ceritakan. Dan ayo tulis apa yang bisa kita ambil dari kata-kata yang dalam cerita tadi. Ayo anak-anak Umi, apa saja yang kita dapat dari cerita tadi? Apa cerita Umi tadi kecepatan nih? Kayaknya enggak dong. Nah sekarang ayo kita tulis apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Kita bisa ambil dari kata-kata ikan. Ya. Baiklah anak-anak Umi, perhatikan ya. Ini adalah kata-kata yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Nah, 1 ikan, 2 kolam, 3 Pak Komar, 4 sungai, 5 jujur. Nah, cukup 5 dulu, 5 kata ya yang kita tulis. Nah, anak-anak Umi, ayo kita sebutkan huruf pertama dari kata-kata yang setelah kita tulis. I, K, P, S, J. Ayo sekarang kita sebut semua huruf yang ada di dalam kata-kata ini. I, K, A, N, K, O, L, A, M, P,
A K K O M A R. S U N G A I. J U J U R. Pintar anak Umi. Nah, ayo sekarang silahkan ditulis dan dikumpulkan tugasnya di sekolah. Oke, pintar. Oke, baiklah. Demikian pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.